Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang 5B dan juga 3P. Ini video saya kedua hari ini. Sebelumnya saya telah upload video tentang kemenangan Chelsea dan juga Liverpool. Kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan dari kompetisi La Liga, pertandingan Barcelona dan juga Real Madrid. Di luar dugaan, Barcelona tidak bisa meraih kemenangan lawan Alaves yang merupakan salah satu tim yang berada di zona papan bawah. Sebaliknya, Real Madrid bisa meraih kemenangan penting dengan berpesta gol. Skor akhir 4-1 lawan tim yang juga berada di papan bawah. Tapi perbedaannya adalah Real Madrid bisa mencetak begitu banyak gol di mana striker mereka yakni Benzema produktif dalam pertandingan ini setelah dalam beberapa pertandingan sebelumnya Benzema sulit mencetak gol. Bagi Barcelona, kita masih menunggu gol dari Lionel Messi yang masih kita harapkan ia bisa cetak dari open play, karena sejauh ini gol yang dicetak oleh Leo Messi adalah dari penalti. Kapan ia akan mencetak gol dari open play? Ya, kita tunggu saja ya. Masih jauh kan? Perjalanan kompetisi baru saja dimulai. Jadi, bagi para pendukung Barcelona harus tetap optimis. Bagi para pendukung Real Madrid, jangan dulu happy karena perjalanan masih jauh. Apa saja masih bisa terjadi ya, karena tidak ada yang pasti dalam pertandingan sepak bola. Oke, saya ingin membahas dulu tentang pertandingan Barcelona. Ini mengejutkan teman-teman bagi saya, performa Barcelona musim ini. Memang mereka baru saja menang di Champions League lawan Juventus dengan skor 0-2, kemenangan yang penting. Oke, itu seharusnya menaikkan kepercayaan diri para pemain. Betul, itu tentu menaikkan kepercayaan diri para pemain setelah sebelumnya mereka kalah di pertandingan besar El Clasico lawan Real Madrid. Tapi justru di game lawan Alaves, saya tidak melihat ada passion dari para pemain Barcelona. Ini pengamatan saya, mungkin juga saya salah. Namanya juga semua orang kan punya sudut pandang yang berbeda. Tapi saya melihat passionnya ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya, atau mungkin di awal musim pada saat memang Ronald Koeman menjadi pelatih baru di Barcelona dan memberikan ya suntikan determinasi lah kepada para pemain Barcelona bahwa mereka bisa bermain lebih baik lagi daripada musim lalu dan pada akhirnya meraih gelar juara, apakah itu La Liga atau mungkin juga Liga Champions dan mungkin juga Copa del Rey. Ya, setiap pelatih perlu optimis ya dalam karir awalnya di sebuah klub baru. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru Barcelona sekarang menjadi klub besar di kompetisi La Liga yang sulit meraih kemenangan. Masih mendingan Atletico Madrid, ya, masih mendingan Sevilla yang perlahan-lahan mulai membaik. Tapi Barcelona perlahan-lahan mulai menurun. Saya fokus kepada La Liga, jadi jangan salah paham. Jangan juga dicampurkan dengan performa Barcelona di UEFA Champions League, itu berbeda. Sama halnya seperti Real Madrid, di La Liga mereka fine-fine saja, tapi di UEFA Champions League kan mereka kesulitan juga. Bahkan mereka belum meraih kemenangan, beda dengan Barcelona. Oke, how was the lineup of Barcelona? As usual, Messi harus bermain di setiap game, ya, jika ia fit. Dan kali ini formasinya as usual, 4-2-3-1. Memang Koeman tidak melakukan perubahan. Griezmann kali ini yang ditempatkan sebagai target man. Saatnya lah Griezmann turun ya. Berikanlah dia kepercayaan lebih banyak untuk bermain sehingga ia bisa menemukan kembali performanya. Messi berada di belakang Griezmann, tapi kita tahu Messi adalah free roll. Ansu Fati, great player. Dembele diandalkan nih, speed dari Dembele dan juga Ansu Fati di tengah. Frenkie de Jong dan Busquets lagi. Ya, kita semua tahu bahwa salah satu kelemahan Barcelona di lini tengah adalah Busquets yang mulai melamban. Soft sekali pemain ini, ya. Saya bukannya bluffing, tapi kan teman-teman juga bisa melihat bagaimana softnya penampilan Busquets dari game ke game. Namun Ronald Koeman tetap mempercayakannya, menurut saya mungkin karena memang pengalaman yang dimiliki oleh Busquets dan ini juga bukanlah lawan tim yang kuat. Ya kan, kita harus fair mempertimbangkan segala kemungkinan yang menjadi keputusan dari Ronald Koeman. Busquets and De Jong. Di belakang Alba, ini memang menjadi salah satu andalan Barca untuk attack. Di kanan Sergi Roberto, ini saya kira ya penampilannya bisa lebih diandalkan lah daripada Dest. Di tengah, Longley dan juga Pique. Duet idaman ya di lini pertahanan dari Barcelona. Dan di penjaga gawang Neto, saya kira Barca mulai kangen ya dengan Ter Stegen yang memang saat ini cedera. How was the game? Alaves memang kita tidak familiar dengan para pemainnya, ya, karena memang mereka juga tidak punya pemain bintang dalam skuad mereka. Alaves menggebrak, Alaves berkali-kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Neto juga bisa melakukan save di menit-menit awal. Barca mencoba juga untuk memberikan pressure
dengan sesekali melakukan fast break, ya, kombinasi antara Fati, Messi dan juga Dembele ini berjalan sempurna. Tapi yang kesulitan pada saat Barcelona mencoba untuk menahan gempuran Alaves dari tengah. Lagi-lagi kita lihat bahwa Busquets is nowhere. Oke, De Jong maju tapi lamban kembali ke posisinya. Alba, Sergio Roberto too high up front. Jadi ini yang sekarang coba dimanfaatkan oleh Alaves. Dan Alaves akhirnya bisa mencetak gol melalui sebuah kesalahpahaman di lini pertahanan. Longley tidak bisa clearance. Kemudian ada umpan yang coba diberikan kepada seorang pemain dari siapa Alaves, ya, di sini menurut catatan saya sepertinya coba diberikan kepada Rioja, tapi diintercept oleh Pique. Pique back pass kepada Neto. Nah, ini lagi-lagi nih kita sulit nih menyalahkan siapa dalam situasi ini. Karena Pique mencoba untuk mengamankan situasi dengan back pass. Tapi apakah wajar atau tidak memberikannya kepada Neto dalam situasi yang sebetulnya juga Pique mendapatkan pressure dari Rioja? Oke, he gives it to Neto, tapi Neto juga tidak benar, ya, memberikan passing kembali kepada Pique, atau mungkin ia coba berikan kepada pemain lainnya. Direbut oleh Rioja dan Rioja mencetak gol. Ini tentu berat bagi Barcelona. Saat mereka sudah mendominasi, menciptakan banyak peluang, Griezmann juga saya kira mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan sebelum gol dari Alaves, saya masih ingat Messi mendapatkan peluang dari free kick. Ia coba mencetak gol, diblok, kemudian bola tersebut ke Busquets. Namun daripada ia memilih untuk syuting, ya mungkin juga karena kotak penalti dari Alaves itu rame, ya, pertahanannya. Ia memberikan umpan kepada Griezmann yang sudah berada dalam posisi yang sulit untuk melakukan syuting. Akhirnya peluang tersebut hilang. Padahal itu saya kira adalah peluang terbaik dari Barca, ya, di game ini. Peluang terbaik, selain nanti ya ada beberapa peluang lagi, tapi itu peluang awal terbaik lah. And then Barcelona need to score. Beruntung bagi Barcelona, ini ada pemain Alaves yang mendapatkan kartu merah, Jota. Pelanggaran keduanya di pertandingan ini, artinya kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah karena ia mengangkat kaki terlalu tinggi pada saat mencoba merebut bola dengan Pique. And then it's total dominance of Barcelona. Ya, kita lihat akhirnya Barca bisa mencetak gol penyama kedudukan, ya, yang mungkin juga tidak sengaja. Sepertinya bola ini deflected, ya, saat Ansu Fati coba untuk melakukan dribbling, deflected mengenai pemain Alaves yang namanya Pinya. Kemudian bola justru mengarah kepada Griezmann, dan Griezmann, great finish by Griezmann, dan ya artinya paling tidak bisa mencetak gol bagi Barcelona. Tentu ada harapan besar bagi Barcelona sekarang bahwa Griezmann sudah mulai mencetak gol, tapi setelah itu berkali-kali Barca mendapatkan peluang. Leo Messi, what's happening to Leo Messi? Ia mendapatkan peluang yang bagus lagi, tapi masih bisa ditahan oleh penjaga gawang Alaves, Pacheco, yang saya kira adalah man of the match bagi Alaves di game ini. Jadi menjadi sebuah persoalan besar bagi Barcelona saat memang peran Messi coba dihilangkan oleh Ronald Koeman. Karena menurut saya, jika saja Messi tetap berperan seperti musim lalu untuk merancang serangan, untuk mencetak gol, paling tidak di awal karir Koeman saat Koeman coba untuk merestrukturisasi Barcelona, melakukan regenerasi di Barcelona, saya kira Barcelona di awal musim tidak akan menurun performanya seperti saat ini. Tapi karena Messi sepertinya terbatas pergerakannya, saya kira terbatas, ia tidak selalu masuk ke pertahanan tim lawan, ia lebih sering memberikan passing, sesekali masuk tapi tidak bisa mencetak gol, ya di sanalah saya kira menjadi kesulitan bagi Barcelona. Oke, memang Barca harus melepas ketergantungan dari Messi, tapi saya kira belum saatnya. Dan beruntung Barca masih punya Messi, ya artinya ada harapan bagi mereka saat nanti pemain terbaik mereka di skuad mereka saat ini bisa diberikan kesempatan untuk juga lebih sering meneror pertahanan tim lawan. He's a great player, oke. Tidak jelas siapa yang leader di atas lapangan. Messi adalah kapten, tapi saya tidak melihat Messi mempunyai tanggung jawab sebagai leader. He misses chances. He's only scoring from the penalty spot. This is not the real Messi. Something is wrong. Jadi saya kira disinilah dibutuhkan kinerja dari Koeman untuk mencoba memperbaiki performa Messi. Ya, mungkin teman-teman juga tidak setuju ya dengan saya. Tapi untuk saat ini, di awal, Messi harus dikembalikan kepada posisi aslinya sebagai penggedor pertahanan tim lawan, sebagai pencetak gol utama bagi Barcelona, sambil seiring ya performa Barcelona ini membaik. Tapi ya disitulah saya akhiri pembahasan bagi Barcelona. Sekarang saya ingin membahas tentang Real Madrid. Oke, Real Madrid bisa meraih kemenangan yang besar 4-1. Padahal ini juga bukanlah lawan tim kuat, tapi sebelumnya kita tahu mereka lawan Cadiz yang merupakan tim promosi yang memang sebetulnya performa Cadiz lebih baik dari Huesca, tapi Madrid kalah dan Madrid tidak bisa mencetak gol dan mereka kalah di kandang sendiri. Setelah menang di El Clasico, memang mereka draw di Champions League, tapi saya melihat mental para pemain Madrid ini sudah improve. Ya, mereka tidak gampang goyah dalam sebuah pertandingan dan mereka terus fight hingga menit-menit terakhir. Dan buktinya
di game Champions League lawan Mönchengladbach mereka bisa mencetak gol menjelang pertandingan berakhir. Lawan Huesca juga mereka mencetak gol menjelang pertandingan berakhir. Artinya staying power mereka sudah mulai membaik. Oke, how about the lineup? Courtois as usual, Militao dengan Sergio Ramos. Hey, this is a new duet in the defense ya. Biasanya kan Varane dengan Militao atau Varane dengan Ramos. Oke, lumayan bagus lah. Tapi saya kira gol juga yang dicetak oleh Huesca karena miskomunikasi atau miskoordinasi antara Militao dan juga Ramos. And then Vasquez ini sudah menjadi tempat permanennya ya saat Nacho masih cedera, Carvajal masih cedera, dan Odriozola juga masih cedera. Marcelo dimainkan karena Madrid ingin attack. Valverde, Casemiro, dan Luka Modric. No Kroos, no problem. Asensio, Benzema, dan Hazard. Ini saya kira adalah trio yang memang akan menjadi inti materi pemain dari Madrid yang akan dipasangkan di lini depan oleh Zinedine Zidane, dan ia tes di pertandingan ini. How was the game? Seperti biasa, one way traffic. Oke. No, ada satu chance memang dari Huesca yang saya melihat pemain mereka, Rafa Mir ya, kita juga tidak familiar dengan para pemain Huesca. Rafa Mir yang mengajak sprint Militao dan hampir mencetak gol. Jadi Militao ini juga harus waspada. And then what happened finally? Hazard yang ditunggu-tunggu tentu oleh para pendukung Madrid. Kapan Hazard ini akan perform? Dan Hazard baru saja mencetak gol keduanya bagi Madrid. What a shot, kaki kiri dari luar kotak penalti, umpan dari Valverde. Terus menerus Madrid menciptakan peluang. Ramos hampir mencetak gol ya kan melalui sundulan, umpan dari Marcelo, dan akhirnya Vasquez. Ini dia pemain ya yang sekarang bisa diandalkan oleh Zidane dalam urusan bertahan dan menyerang di sektor fullback sebelah kanan. Great pass to Benzema, and Benzema, yes, good thing he score again. Sekarang dia mulai mencetak gol. Kontrol di dada dan shooting dengan kaki kiri. And then ada beberapa peluang juga kan dari Madrid untuk mencetak gol di babak kedua, tapi akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui umpan ya yang diberikan. Di sini kita lihat umpan yang diberikan oleh Valverde kepada umpan yang diberikan oleh Benzema kepada Valverde, baru sebaliknya ya. Tadi sebelumnya bahwa Valverde yang memberikan umpan kepada Hazard, Benzema yang memberikan umpan kepada Valverde, dan Valverde what a finish. Posisi yang hampir sama ketika ia mencetak gol di El Clasico lawan Barcelona. So 2 goals in the last 2 games of La Liga for Valverde. Bagus juga nih, lini tengah sudah mulai bisa mencetak gol. And then ada juga nih Vinicius Junior pada saat masuk. Ya kan memang dikabarkan ya terlibat inilah ya mungkin kesalahpahaman dengan Karim Benzema, tapi Vinicius bermain lumayan bagus dan ia memberikan umpan kepada Benzema. Sayang Benzema tidak mencetak gol. Artinya Vinicius tidak memiliki masalah sama sekali dengan Benzema. And then finally the goal that we are waiting for. Oke, menjelang pertandingan berakhir. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa Huesca bisa mencetak gol, itu dia. Ya, ketika Rafa Mir memberikan umpan, Militao hanya melihat Rafa Mir, Ramos juga hanya melihat Rafa Mir. Bola crossing, akhirnya from the blind side David Ferrero masuk untuk mencetak gol. Oke, tapi Madrid tidak mengendurkan serangan mereka dan akhirnya melalui sebuah set play yang baik, Rodrigo bisa memberikan umpan kepada Benzema, and Benzema finishes the game to make it 4-1. Apa yang bisa kita mengerti dari pertandingan ini? Kenapa bisa menang besar Madrid? Karena Zidane tidak melakukan eksperimen lagi dalam starting lineup. Ia memainkan penyerang-penyerang andalannya di depan. Oke, ia tidak ingin mengambil resiko lagi seperti lawan Cadiz saat ia melakukan perubahan. Di tengah ia mainkan juga pemain-pemain yang memiliki naluri menyerang yang lebih baik, Modric dan Valverde. Di belakang dua fullback adalah attacking mode, Marcelo dan juga Vasquez. Ini sah-sah saja di pertandingan lawan tim yang lemah. Ya, tapi kalau tidak, saya kira mungkin Kroos yang akan menjadi starter. So it's a good start for Madrid. Mereka sudah mulai menemukan konsistensi. Sekarang memang kita tinggal tunggu bagaimana Madrid di next game UEFA Champions League dan kemudian lagi di La Liga. Tentu yang diharapkan bahwa Madrid bisa mencetak lebih banyak gol lagi, karena yang menjadi persoalan dari Madrid mulai musim lalu adalah dalam urusan melakukan finishing. So konsistensi ya, tadi saya bilang konsistensi ya, gak apa-apa lah. Kapan-kapan kan terselip. Tapi saya senang teman-teman netizen ini sering koreksi jika saya salah. Artinya kalian adalah pendengar yang baik. Bagi para pendukung Barcelona, lagi-lagi saya tegaskan bahwa kalian jangan putus asa, karena saat ini Ronald Koeman masih mencoba untuk memperbaiki performa Barcelona. Prestasi adalah urusan kedua. Bagi para pendukung Real Madrid, ya sudah ada sedikit harapan lah. Ya, Real Madrid sudah bisa tidak kalah dalam 3 pertandingan terakhir. La Liga, El Clasico, kemudian UEFA Champions League lawan Mönchengladbach, dan baru saja lawan Huesca. Kita tunggu bagaimana pertarungan dan pertandingan dari kedua tim ini di next games. Untuk sementara Real Madrid di atas dan Barcelona mendekati papan bawah. Tapi segalanya nanti bisa berubah. Thanks for watching. No hate, only football. Salam sepak bola.